sebentar Mas ya. Ya. Saya tak ngajar dulu sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang saudara semua. Ya, ini mohon maaf saya terlambat, masih tadi meeting, online meeting dengan pihak yang lain. Jadi memang working from home tambah sibuk, tambah intensif, lebih produktif waktu-waktunya. Biasanya terkendala dengan operasional, tapi ini bisa berjalan produktif. Kita mulai dengan bagaimana membuat proposal business plan, proposal usaha pada hari ini. Karena memang yang di KWU 3 ini beberapa kali Jumat libur nasional, ada puasa pertama, jadi itu juga saya ganti materi hari pembelajarannya. Next Pak, kita dalam bisnis memang proposal ini antara dibutuhkan atau tidak dibutuhkan tergantung situasi, tergantung bisnis yang akan dijalankan. Tetapi ada baiknya nanti secara cepat supaya saya berikan, supaya saudara punya gambaran bagaimana sebenarnya diperlukan proposal bisnis. Sekali lagi, memang proposal bisnis itu tidak selamanya dibutuhkan. Lebih dibutuhkan pada saat permintaan daripada investor atau pihak ketiga bank. Investor itu kan bisa juga penyandang dana, ya kan? Kemudian bank untuk memberikan kredit atas usaha tersebut. Kan tidak bisa hanya cerita narasi, tetapi butuh penjabaran dalam proposal bisnis. Di dalamnya ada perencanaan bisnisnya, berapa materialnya, jenis apa, kualitasnya, manajemen organisasinya, bagaimana strukturnya, kayak apa, dananya, anggarannya, turnover-nya, cash flow-nya, dan seterusnya, itu ada di dalam proposal bisnis. Jadi memang kalau bisnisnya informal, yang rumahan, memang nggak perlu proposal bisnis. Tapi pada saat bertumbuh berkembang, proposal bisnis itu bisa kekinian, misalnya aplikasi berhasil dibangun bersama kelompoknya, kemudian aduh ini modalnya butuh nih. Nah, untuk hal itu butuh bikin proposal. Jangan beranggap proposal bisnis itu hanya untuk bank, hanya untuk formal perkantoran. Bisa jadi misalnya ada investor A, atau misalnya saya. Oke, saya tertarik nih dengan ide bisnis Anda. Kelompok siapa gitu ya, 3 orang atau 4. Oh, saya tertarik, bagus sekali nih idenya. Itu kan baru ide. Coba Anda terjemahkan supaya saya mau naruh duit nih sebagai investasi di situ. Nah, untuk bisa begitu dan saya berani menaruh duit sebagai investor, maka saya harus mendapatkan penjelasan secara detail. Nah, penjelasan itu adanya di proposal bisnis. Next, Pak. Ya, poin-poin apa yang harus dilakukan dalam membuat proposal bisnis? Idenya apa yang tadi saya bilang? Ini gampang saja, idenya apa sih? Ya. Nah, ide ini harus jangan hanya nama ide apa gitu, tapi ide ini ada penjabaran idenya yang bersifat supaya proposal ini menarik. Namanya proposal ini menarik kan, namanya ini proposal bisnis, berarti idenya itu adalah ide bisnis yang menarik, yang membuat orang atau investor baca, wah ini bagus nih, prospek. Nah, makanya proposal itu disebutnya juga prospektus. Ya kan? Nah, idenya apa? Ide bisnisnya. Next, Pak. Nah, kemudian nama perusahaan. Kalau belum, nggak apa-apa. Ini nggak usah. Jadi tidak harus terstruktur. Kalau masih baru, maka ini nggak perlu
apa namanya, adanya nama perusahaannya. Ya, lanjut Pak. Oh, ini ketentuan-ketentuannya. Hmm. Nggak usah ya. Sambil saya download ya, ini jadi saya bisa jadi untuk ini host. Ya. Ini tentang ketentuan nama-nama perusahaan pendek. Nah, nama perusahaan ini dalam nanti membuatnya ini salah satu strategi saja. Kalau nama perusahaan jangan panjang-panjang atau tapi sebenarnya ini bukan menjadi satu rumusan harus pendek. Enggak, mau biasanya kalau PT itu disarankan malah oleh Kementerian Hukum dan HAM kementeriannya untuk didaftarkan perseroan terbatas itu 4 suku kata biasanya karena sudah terlalu banyak di Indonesia. Jadi misalnya PT Karya Mandiri Mega Kencana, nah itu 4 suku kata. Sebab kalau 2 suku kata itu ditolak terus karena sudah ada yang pakai namanya, itu lebih sulit. Jadi ini sesuai prosedur pemerintah aja deh, ini nama PT. Nama PT itu kan enggak masalah, kayak nama PT-nya misalnya PT Bola-Bola Bulat, nah itu bisa saja. Nanti produknya enggak harus seperti itu, ya kan? Nah, kemudian ya sederhana, nama perusahaan dengan nama keunggulan, nama produk itu bisa berbeda, ya. Ya, secara etika enak dibaca, tidak ada nada sumbang, tidak ketinggalan zaman, dan seterusnya. Lanjut, Pak. Seperti itu. Executive summary. Nah, executive summary ini jadi dibuatlah rangkuman daripada bisnis proposalnya itu apa, highlight-nya, poin-poin pentingnya. Jadi bisnis proposal tuh jangan seperti ngarang buku, males bacanya investor. Investor malah narasi mengenai pendahuluan apa itu biasanya nggak dibaca itu. Ya, jadi sekarang apalagi zaman sekarang praktis aja, executive summary namanya. Tapi executive summary itu harus namanya rangkuman eksekutif. Kalau seorang eksekutif itu bacanya nggak terlalu detail, saudara semua. Namanya tingkat eksekutif itu dia menghemat waktu, bacanya rangkumannya aja, ide bisnis. Kemudian apa ide bisnisnya ini mengenai IT apa, kemudian pangsa pasar, butuh modalnya berapa, returnnya tahun berapa tahun, itu executive summary. Lanjut, Pak. Nah, ini kalau bisnis proposalnya ada pendahuluan, gitu ya. Ada, coba Pak, saya yang share aja deh, Pak. Saya udah berhasil Oh download. ya, siap. Saya stop dulu. Jadi gampang. Ya, silakan. Oke. Ya, pendahuluan ini ya untuk era sekarang pendahuluan boleh tapi singkat saja lah, latar belakang mungkin kita terstruktur aja latar belakang misalnya kondisi Indonesia kemudian paragraf 2-nya ada peluang ceruk pasar untuk masuk bisnis bidang tersebut. Seperti itu, nggak usah cerita mengenai 2 halaman, 1 halaman penuh, itu bikin boring ya. Kemudian profil usaha, ya nama usaha
Kalau belum ada PT-nya karena masih baru nggak apa-apa. Masuk ke keunggulan produk, nama produknya apa? Misalnya robot sampah. Bikin robot untuk sampah, nanti misalnya penemuannya adalah bikin IoT itu. Contohnya seperti itu, ya. Atau kafe apa, ya, atau misalnya yang online, ya. Nah, produknya apa ya? Berikan ilustrasi visual. Semakin bagus ada animasi visual untuk produknya, semakin menarik, ya. Tetapi jangan lupa itu tidak satu parameter itu bikin orang mau invest, ya kan? Tetapi yang perlu perlu secara tegas adalah berapa modal, nanti baliknya modal itu tahun keberapa, untungnya setahun berapa persen. Itu tentang target, tentang forecasting, rencananya forecast, namanya forecast. Kalau di cuaca, weather forecast, cuaca yang akan hadir di beberapa hari ke depan. Kemudian profilnya itu pelayanannya, kalau memang mau ditambahkan, ada jasa pelayanan, silahkan ditambahkan. Ya, lokasi kalau memang kita butuh lokasi fisik. Tapi kalau memang lokasi ini bisa tetap harus disebut bentuknya. Kalau misalnya kafe mesti ada lokasi fisik, pakailah Google Map. Tapi kalau misalnya online ya ditulis bahwa tidak membutuhkan keunggulan, kan malah tidak membutuhkan investasi fisik ruko, fisik bangunan, tanah, tetapi secara online. Itu kan sama saja lokasi, ya. Kemudian menjelaskan aspek manajemennya, menjelaskan bagaimana usaha ini akan dijalankan, how to operate the business, how to running the business. Ya, kalau sekarang ada investor nih, saya kasih modal, kamu ngejalaninnya kayak apa? Ya, kamu mesti menjelaskan, disitulah. Jadi kita jelasin di proposal itu. Business process namanya. Kasih judulnya, ya, bisnis prosesnya apa. Kalau mau dibikin flowchart, boleh saja. Atau mau dibikin narasi yang bagus, yang enak dibaca, gitu, itu bisnis prosesnya, ya kan? Atau mau dibikin video kecil, video klip, ya. Kemudian ada struktur nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang penting bagi investor ingat itu bukan hebatnya proposal tulisannya, strukturnya. Struktur organisasi juga kalau semakin gemuk buat bisnis baru, operation cost-nya semakin tinggi, memberi gajinya terlalu tinggi, banyak. Itu juga nggak bagus. Kalau struktur bisa saja nanti kalau sudah bertumbuh, berkembang, bisa saja. Untuk struktur awal bisa disebutkan, ya kan? Struktur awal adalah sebagai berikut, ya kan? Nah, kemudian ya ini contoh struktur. Kalau coba awalnya seperti begini, berapa modal yang diperlukan awal? Gede sekali. Tergantung kalau misalnya langsung mau bikin pabrik ya lain. Ya kan? Kalau langsung mau bikin pabrik masker. Nah, itu kan pabrik masker. Skalanya gede, satu hari produksinya mau berapa puluh ribu, berapa ratus ribu. Nah, itu kan sudah skala pabrik. Tetapi kalau misalnya masker home industry, yang di rumah mesin jahit ada 3 orang dikaryakan, ya kan nggak usah ada manajer umum, ada pemasaran, produksi, keuangan. Nah itu loh, ya disesuaikan dengan skala bisnis kitanya. Kemudian pasarnya bagaimana? Kalau bisnis masker, bikin proposalnya, ya mesti ada aspek pemasarannya. Coba bayangkan, pada waktu awal-awal COVID, kita nggak bisa pakai masker yang non-medis. Harus pakai yang medis, masker. Kain nggak boleh, yang scuba nggak boleh, ya kan? Tapi begitu ada kebijakan dari WHO turun ke pemerintah Indonesia bahwa boleh diadakan masker kain yang non medis bagi yang tidak sakit, langsung bisa menjadi peluang bisnis. Dan pada waktu kebijakan itu belum diumumkan, permainan harga yang namanya masker medis
Itu minta ampun harganya, ya kan? Nah, itulah permainan pasar namanya secara ekonomi, ya. Jadi antara supply dan demand itu demand-nya terlalu tinggi berlipat-lipat seluruh dunia, seluruh Indonesia, ya. Itu apa namanya membutuhkan, sedangkan supply-nya yang jual itu sedikit. Contohnya seperti itu, ya. Kemudian tingkat persaingannya gimana kalau buka bisnis itu? Cantumkan di proposal. Oh, pesaingnya itu sudah ada di Cirebon, ini. Anda harus survei di situ. Jadi jangan narasi tingkat persaingan. Persaingan adalah bla 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 bla, itu teori. Dari bisnis ini yang dicantumkan idenya apa? Pesaingnya yang sudah buka adalah titik 2 disebut namanya, ya. Kalau bisa bagus, pesaing ini telah memakan pasar sekian banyak. Yang paling top diurut ranking yang terkenal. Jadi seperti itu. Ya. Nah, kemudian nanti strategi pemasaran daripada tim yang pembuat proposalnya kayak apa strateginya, ya, yang akan digunakan. Nah, kemudian forecastingnya gimana hasil penjualan, perkiraan hasil penjualan, ya. Kemudian operasional, produksi, bahan bakunya apa, jenisnya, ya, kualitasnya Q berapa untuk bahan bakunya. Kalau misalnya yang masker, mau bikin pabrik masker, nah itu kainnya yang setebal apa, harganya berapa, kasih alternatif. Kalau mau bikin bakery, roti, ya tepungnya yang berapa, yang kualitas bagaimana, mereknya apa. Nanti ada kalkulasi, tidak hanya dicantumkan bahasa narasi saja, tidak. Tetapi nanti ada perhitungan keuangannya, proses produksi, berikan satu flow-nya, bagaimana produksi kalau ada produksi. Tetapi kalau jasa bagaimana? Bisnis jasa. Misalnya menerima jasa membuat logo, bikin webnya, ya tetap ada proses produksi, cuma lebih sederhana. Kemudian kapasitas. Nah, kalau misalnya bisnisnya masih kecil, jasa pembuatan logo dan sebagainya dan seterusnya, kapasitasnya per orang desainer sehari berapa? Nah, apakah perlu pegawai tambahan atau dikerjakan dulu sendiri? Ya, kemudian targetnya berapa per bulan, per tahun, ya. Nah, tadi ada flow yang saya sebutkan. Nah, itu keuangan, ya, pendanaan, investasinya dicantumin, mau butuh duit berapa supaya investor mau, pembagiannya mesti jelas, ya, 60-40 atau 70-30%. Ya, dana yang dibutuhkan misalnya 10 juta atau 100 juta investor masuk, maka dari 100 juta ini hak daripada investasi investor dapat berapa pembagian hasilnya. Nah, itu kalau sudah punya, kalau belum punya gambaran, ya udah pasrah aja nanti negosiasi. Jangan ini biasanya kalau sudah kayak gini menyebut presentasi itu jangan salah kaprah, itu yang punya pengalaman. Kalau masih belum ya udah nanti waktu ngobrol aja, diskusi. Sebab kalau dicantumkan nanti kalau kita yang buat proposalnya terlalu besar presentasinya belum apa-apa investor udah nolak. Ini orang gaya banget, baru mulai aja udah mintanya segini. Nah, belum apa-apa menjadi kurang respect mereka. Jadi supaya menarik untuk misalnya pembagian hasil dari investasi kita akan diskusikan. Misalnya seperti itu, ya kan? Ya kalau mau ada SWOT boleh saja. SWOT itu tahu apa? Strength-nya apa dalam bisnis, kekuatannya dari ide tersebut, ya. Kemudian weakness-nya apa, kelemahannya, opportunity-nya apa,
ya, kemudian threat-nya apa, opportunity, kesempatan cerukan pasarnya sampai seberapa besar. Still we talking about business, bukan SWOT-nya yang politiknya, keadaan umum. Kita konsen di bisnisnya. Kemudian threat, ancamannya dari pesaing bagaimana? Ancaman dari lingkungan, limbah misalnya itu bisa jadi threat. Ancaman dari wabah, nah, seperti itu, ya. Padat modal berarti kalau terancam seperti COVID gini bahaya sekali kalau padat modal, ya kan? Nah, kemudian menjelaskan aspek lain tambahan kalau ada potensi kendala, potensi ancaman dan seterusnya. Jadwal kegiatan itu bisa kalau sudah ada gambaran. Jadi nggak terlalu tebal proposal, bisa proposal dibagi 2 tahap sebagai pendahuluan proposal bisnis, ya, atau mau dijadikan satu sampai kepada jadwal detailnya, ya. Lampiran nggak harus ini juga, jangan terlalu bikin akhirnya tebal seperti skripsi, investor udah males taruh aja di meja, mejanya meja samping lagi, kan akan dibaca. Jadi seperti itu, ya. Karena kita buat tujuan proposal itu supaya menarik daripada investor. Kalau menarik tahap 2-nya, investor itu manggil pembuat proposal mesti presentasi, yaitu di situ, ya. Buat PowerPoint yang bagus kalau ada animasinya. Nah, ini contoh saja. Contoh dibuat minimal 5 halaman, A4 dan seterusnya, ya. Jadi kalau misalnya ini tugas saudara nanti kalau belajar bikin proposal ya seperti ini, ya. Jadi coba belajar bikin proposal. Sekali waktu kalau diperlukan sudah bisa. Ya. Jadi itu isi proposalnya. Ya, ini gambaran saja, tetapi kalau mau dilengkapi boleh belajar kayak sekarang kan sudah ada kelompok-kelompok ya. Iya. Sudah ada kelompok. Nah, itu per kelompok cobalah bikin proposal. Santai-santai aja deh bikin proposal gitu ya. Siapa tahu ini proposal itu berguna juga buat narik investor real. Real. Jadi bukan hanya karena tugas mata kuliah, tidak, bisa saja ya. Kalau ada yang belum lengkap produksi operasinya, ya enggak apa-apa. Rencana neraca, nah, ya dicoba namanya belajar seperti itu. Nah, ini bobot penilaian dalam bisnis plan. Ya, nanti di Edmodo disampaikan. Ya, itu mengenai bisnis proposal. Kemudian saya mau masuk mengenai ini, Pak, promosi. Oh iya. Promosi ada PowerPoint-nya, saya belum download, Pak. Jadi kalau bisnis proposal berarti nanti saudara coba belajar per kelompok itu. Kalau ada yang bagus, pengertian bagus itu kelompoknya sudah buat, tolong disampaikan ke Edmodo, ke Pak Sudadi, nanti saya akan seleksi ya untuk bisnis proposalnya. Gitu. Nah, dalam bisnis itu promosi penting. Bagi saudara semua yang sudah punya kelompok, itu yang namanya promosi itu kalau menjalankan bisnis ya tetap harus dijalankan. Nah, teknik promosi itu ada macam-macam. Promosi, oh, halo? Sebentar, Mas. Di close, diulang ininya, Pak, untuk share screen. Nah, Halo? ya. Oke, di sayanya no internet connection, Oh, tapi tetap jalan. tapi Nah, tetap jalan masuk ya. iya, sakti juga ini.
Oke, jadi saya mau memberikan materi mengenai promosi. It's very important tentang promotion. Ya, Ya. promosi itu. Coba slide-nya Pak, dari Bapak aja. Oh iya. Promosi itu macam-macam medianya. Ada melalui, kalau zaman yang sudah hampir usang teknik promosinya, melalui koran yang fisik gitu ya. Dulu iklan baris itu murah meriah, di koran ramenya luar biasa, bisa berhalaman-halaman. Ya kan, orang mau jual mobil, pasang iklan baris, bayar 50.000, itu bisa muncul iklan baris. Kemudian mau jual rumah, tampilin di koran, di surat kabar. Nah, semua ini memang zaman yang mulai ketinggalan tuh kalau sudah koran. Makanya koran secara fisik sudah tidak ada iklannya lagi. Akhirnya lari kepada news yang di online. Ya, nah pasang iklan, jual beli mobil. Wah, dulu mana ada orang mau masukin jual beli mobil di iklan di online. Maunya di koran karena tetap balik lagi bicara pasar. Pasarnya masyarakat dulu masih seneng baca pegang kertas koran. Ya, karena akses internet masih mahal dulu, terbatas, handphonenya nggak sehebat dan semudah sekarang. What you see, what you get, YC kalau zaman dulu nggak bisa seperti itu. Ya, jadi orang pada pasang iklannya di koran, contoh seperti itu. Tapi zaman berubah, sekarang sudah online semua. Jadi pasanglah iklan-iklan yang promosi yang memang di mana pasarnya bagus. Sekarang misalnya, ya saya ditawarkan, mau nggak pasang iklan di Yellow Page? Ya, itu sempat tuh malah pakai kenalan siapalah gitu, penguasa misalnya, diketemuin. Nggak taunya nawarin, ini Pak, ini orang dari Yellow Page, marketing manajernya. Pak mau pasang iklan nggak untuk misalnya CIC setahun, murah kok, ya 1 juta. Ya tapi meskipun 1 juta pasang di Yellow Page, ya di buku telepon kuning itu loh, zaman dulu. Ya nggak bisa, nggak ada fungsi. Ya, jadi sekarang sudah larinya kepada digital marketing, berarti promosinya pun marketing. Situasi COVID kayak gini, apalagi supermarket, bagaimana coba? Ya kan, langsung beralih ordernya pakai WA, delivery order. Tidak bisa lagi orang pada kumpul. Nah, itu kalau supermarketnya tidak cepat-cepat melakukan perubahan strategi, nah salah satu strateginya bukan soal proses bisnisnya saja dari bisnis konvensional orang pada datang di supermarketnya, kemudian bisnis proses dirubah menjadi online. Tapi promosinya juga, kemudian si supermarket ini langsung memasang nomor WA khusus beberapa ya cabang Perumnas, cabang ini Kota Cirebon, di mana hubungi ini delivery minimal pembelanjaan 200.000 atau 300.000, dikirim, ongkos kirimnya gratis atau ada berapa. Nah, itu dia promosi supaya orang tahu bagaimana cara promosi dengan digital promotion. Dengan apa? Sosmed, IG. Oh, IG-nya yang tertarik itu yang banyak followersnya itu ada, dia pasang iklan di IG yang followersnya banyak, media apa di Cirebon, Cirebon News kayak atau apalagi itu Cirebon. about Cirebon, Cirebon Warawari atau apapun itu pasang iklan. Hubungi WA nomor sekian untuk delivery order minimal untuk apa XXX supermarket itulah ya kan. Nah itu nggak perlu lagi yang namanya web, nggak perlu yang namanya SEO, itu cuma di sosial media, kemudian WA itu simple sekali, ya kan.
Ya, contoh aja Universitas CIC juga di mana, iya kan? Jadi orang nggak bisa daftar fisik, datang ke kampus, sama dengan supermarket seperti itu. Jadi langsung waktu itu ada gerakan PMB online. Jadi dengan apa? Dengan sosmed, dengan WA, dan web. Webnya sudah dibikin. Nah, jadi seperti itu. Kontennya apa promosinya? Bisa konten marketingnya. Kemudian bisa juga lewat bikin video, channel video, dan seterusnya. Ya, jadi itu promosi. Kemudian juga kalau yang namanya SEO kita kan pernah berikan ya Pak Dadi Ya. Nah di ini, KWU 2 ya. ya, Mm-mm. Jadi ini jangan lupa kalau Anda misalnya mempromosikan bisnis kelompoknya melalui digital, ini pakailah ini search engine optimization. Jadi optimalisasi mesin pencari supaya yang nomor satunya itu produknya Anda. Seperti itu ya. Nah, ada hal yang lain yang memang Anda pernah diberikan tugas membuat narasi brosur. Nah, narasi brosur itu lebih melegenda dalam pengertian dalam posisi digital marketing untuk atau digital promotion tetap mesti dipakai. Anda bikin narasi itu harus benar brosur digital. Belajar narasi, membuat narasi itu penting pada waktu Anda mengeksekusi bisnis, mau promosi digital, mau promosi manual, bikin brosur di printing, di percetakan, tetap narasinya yang seperti yang kemarin kita praktekkan. Nah, yang saya mau juga supaya spanduk dan juga billboard di giant banner. Coba buat ini giant banner narasi, belajar membuat narasi atau konten daripada spanduk atau konten daripada billboard. Ya kan? Sebab billboard ini masih dipakai. Coba kalau Anda lihat. Nah, sekarang semua pada ke situasi bisa juga spanduk itu adalah digital spanduk, ya kan? Billboardnya itu juga pakai digital, ya kan? Tapi kita kalau sudah belajar membuat kontennya, jadi kalau saudara nanti bisnis atau saudara bekerja sebagai marketing promotion tim, itu sudah bisa bikin narasi yang benar. Di spanduk, kata kuncinya tidak boleh kata-kata yang terlalu banyak. Dan tidak perlu kata-kata yang seperti tata bahasa yang sempurna. Kata yangnya dipakai, ya kan? Dan seterusnya. Jadi ambil intisari daripada kata-katanya di spanduk itu. Karena kan kalau spanduk itu hanya lebarnya bisa saja 1 meter atau 1,15 meter, 115 cm lebarnya. Ya, panjangnya bisa 4 meter, bisa 6 meter. Nah ini seperti ini, ya kan? Atau 7 meter tergantung dari lokasi. Jadi nggak perlu misalnya apa? Contoh lain Pak, jangan catering ini. Nah, yang oke ada. susah. Nah, ini Ya, jadi contoh ini XL aja itu, ya. XL itu apa yang mau dipromo kedepankannya? Harga 0,1 rupiahnya itu loh. Tidak perlu cerita panjang 0,1-nya akhirnya kecil susah dibaca. Dan prinsip membuat konten spanduk adalah eye catching namanya. Ya, eye catching itu di mana sekejap mata menangkap kata-katanya, kata-kata promosi. Itu dalam sekejap saja mata melihat sudah nangkep, itu 0,1-nya ketangkep. Ya. Nah, tapi kalau narasinya banyak, ada contoh Pak yang narasinya banyak. Apalagi nih, yang narasinya banyak. yang ini narasinya. Nah, Oh, ini diskon gede 34%, promo Juni. Coba bisa dibaca nggak isinya? Kalau saudara pakai motor lewat, masa suruh berhenti dulu?
5 menit baca. Kan tidak begitu. Tetapi kalau saudara di Excel lewat, saudara bisa langsung eye catching namanya. Sepintas lihat, nangkep. Wah, Excel lagi promo nih, 0,1 rupiah. Ini udah langsung kebaca. Ya, itulah spanduk. Ya, dan giant banner pun sama. Giant banner itu billboard. Ya, terus billboard karena ditarik naik ke atas, fontnya harus besar. Nah, kemudian tata warna sering terjadi problem bias. Jadi kalau pada siang hari tulisannya warnanya kuning seperti diskon 34%. Coba aja di print di spanduk. Siang ya kabur. Gitu. Jadi harus tegas. Contoh seperti XL balik lagi. Ya kan? Dia biru tapi tulisannya putih. Kontras. Jadi harus kontras. Mudah dibaca. Ya, demikian pula yang billboard sampingnya, warnanya merah. Ya, tetapi teksnya kekecilan nggak, susah dibaca tuh. Ya, dan konten teksnya pun tidak berbelit-belit, langsung kepada inti promosinya. Itu mengenai promosi spanduk atau billboard. Nah, coba Anda belajar bikin konten daripada narasi spanduk dan billboard untuk produk yang rencana kelompok Anda, opsi 1, atau mau belajar boleh, objeknya adalah Universitas CIC, bikin kalau spanduk kayak apa. Yang ketiga, bebas, bikin spanduk bebas, sama billboard. Mengenai nanti di print atau tidak, jangan berpikir, Pak, spanduk kan jarang. Tidak juga, bisa juga dijadikan digital spanduk. Munculnya di mana? Di sosmed. Gitu kan? Dan seterusnya. Ya. Nah, kalau memang kayak masa Covid begini, spanduk secara printing nggak tepat. Karena orang banyak at home semua, stay at home semua kan. Tetapi kan bagaimana cara membuat konten dari spanduk itu kemudian tidak di print tapi dalam bentuk digital, Anda sudah mahir membuat kontennya. Jadi itu, saudara semua. Ya, saya rasa dari saya siang hari ini cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, jadi ini dibuat belajar buat kontennya. Anda mau pakai sekalian desain digital spanduk boleh, billboard juga boleh, lebih bagus. Ya, jadi seperti Anda buat brosur. Ya, seperti itu. Bebas deh, mau yang ada Yayasan Harapanku produknya kemarin boleh, atau mau ambil objeknya daripada pusing, oke, gimana nih membuat spanduk atau billboard penerimaan mahasiswa baru, boleh, enggak juga enggak apa-apa, atau yang kelompok Anda sedang merancang bisnis itu. Bikin misalnya kue Lebaran itu, nah bikinlah iklan promosinya, bisa sekalian dipakai tuh, ya. Oke, Oke. nanti hari Jumat kita bahas mengenai coba konten spanduk sama itu ditampilkan yang sudah buat, kita diskusikan. Ya. Santai aja, jangan menjadi beban ya. Tapi ini penting saudara bisa belajar membuat konten promosi. Itu 2 materi sekaligus hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat saudara semua dan tetap stay healthy, menjaga kesehatan dan terlebih di bulan suci Ramadan ini, dan stay safe dan stay happy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak ada yang ingin ditanyakan. Christian udah buka mic-nya, mau menyampaikan sesuatu? Enggak. Ya. Enggak, Pak. Enggak ya? Oke. Ya, nanti akan saya buatkan linknya di Edmodo untuk tugas. Dan jangan lupa
Kita minggu depan ujian ya. Saya sudah buat pengumuman tentang ujian kita diselenggarakan secara online menggunakan web CIC. Makanya sekarang yang belum KRS silahkan melengkapi administrasi perkuliahan kita dengan KRS. Saya rasa begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Hari ini cukup. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.